Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Kita bersyukur ketika kita boleh ada di hari ini karena pemeliharaan dan anugerah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Secara pribadi saya senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat channel ini, Nazaret Bersabda. Saya percaya bahwa pelayanan melalui channel ini telah memberi buah khusus bagi jemaat Nazaret Matani, tetapi kepada siapa saja yang boleh memakai channel ini untuk mendengar firman Tuhan dan kebenarannya. Dan saat ini kami menyapa kembali kepada Anda yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan menuntunnya lewat pembacaan firman dan perenungannya. Sebelum kita akan membaca, mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengar kembali suara-Mu. Kami akan bergumul lewat kebenaran firman-Mu yang dipersaksikan melalui Alkitab. Kami memohon Roh Kudus agar menguasai kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini dapat masuk dalam hati, pikiran, kehidupan, menguasainya, sehingga kehidupan kami dituntun oleh Roh-Mu dengan berkaca kepada setiap kehendak melalui firman dan kebenaran. Bagi pemirsa, pendengar yang menikmati channel ini diberkati, sehingga firman Tuhan ini juga menjadi berkat kepada siapa saja yang mau mendengar, terlebih yang mau melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, saya akan membaca bagian Alkitab melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, kitab Efesus atau surat Paulus kepada jemaat Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-20. Perikop dengan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sangat menarik pembacaan ini. Apalagi dihubung-hubungkan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Paulus memberikan penegasan. Ada jurang yang dalam ketika dia membedakan manusia lama dan manusia baru. Manusia lama dikatakan bahwa manusia yang belum mengenal Kristus. Tetapi manusia baru adalah manusia yang telah menerima, yang telah mendengar pengajaran, kemudian yang telah menerima Injil Yesus Kristus. Tentunya dari manusia lama
ke manusia baru memiliki perbedaan yang kuat. Saya mengibaratkan ketika orang menanggalkan atau tidak lagi memakai pakaian lama, itu berarti pakaian lama ini tidak lagi berguna. Dia telah menjadi bekas dan mungkin saja orang akan membuangnya. Tetapi pakaian yang baru dianggap oleh pemiliknya adalah pakaian yang bagus, yang memberikan manfaat, yang mendatangkan kegunaan bagi si pemilik ketika nantinya akan memakai pakaian yang baru. Dalam arti, seseorang tidak akan lagi mengambil pakaian lama, pakaian bekas, atau pakaian yang sudah tidak berguna, tetapi dia akan cenderung untuk mengenakan pakaian yang baru. Demikian juga dengan kita yang telah menanggalkan manusia lama, kemudian mengenakan manusia baru ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi menerima bukan sekedar untuk percaya, bukan sekedar untuk berkata, ya, saya menerima Tuhan Yesus. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus berarti percaya juga, melakukan juga apa yang menjadi tuntutan dari Tuhan Yesus yang sekarang ini kita pegang dan kita imani. Persoalannya sekarang adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi orang melihat sepertinya kita masih melakukan hal-hal dan perbuatan di kehidupan yang lama. Ibaratnya ketika saya mengartikan atau memberikan perumpamaan tentang pakaian bekas, kita seperti memakai pakaian baru, tetapi cenderung kita lebih suka memakai pakaian lama. Artinya tidak hanya kepercayaan, tapi tidak mengubah cara hidup. Tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang berkenan. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Sehingga kita diingatkan agar nantinya nasihat Paulus ini, ketika dia menasihati bahwa jemaat waktu itu sudah menerima Injil, tetapi mereka cenderung untuk kembali kepada cara hidup yang lama dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, hidup jauh dari Tuhan, yang menuntun mereka perlahan-lahan menuju kepada kebinasaan. Padahal ketika kita beralih kepada Tuhan Yesus, ada banyak jaminan, ada banyak janji yang menuju kepastian. Ketika kita benar-benar percaya kepadanya. Karena itu ketika kita beralih percaya kepada Yesus, bukan sekedar percaya, tapi kita didorong untuk mengenal secara dalam, melekat kepadanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu menunjukkan bahwa kita telah berubah. Nah, persoalan juga ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Mungkin disertai dengan ketika dia rajin masuk ibadah, ada dalam persekutuan-persekutuan. Tetapi pengenalannya akan Yesus belum secara dalam. Karena ketika dia keluar kembali kepada kehidupan, ya masih banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita ada dalam keluarga, kita mengenal suami kita, kita mengenal istri kita,
Kita mengenal anak-anak. Kita mengenalnya karena ada hubungan yang terjalin di setiap saat dan ketika. Hidup dalam kebersamaan. Sehingga kita mengenal secara dalam apa yang menjadi sifat, apa yang disukai, dan apa yang tidak disukai. Ada proses yang membuat hubungan antara suami istri, orang tua dan anak itu terjaga dan terjalin, sehingga semuanya saling mengetahui keberadaan kehidupan masing-masing, termasuk apa yang disukai dan tidak disukai. Kalau kita rindu untuk mengenal Tuhan, kalau kita rindu untuk mengenalnya secara dalam, kita pun harus memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Dimulai dengan ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu rindu untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Lewat pembacaan firman, lewat pendengaran firman, lewat pembelajarannya, sehingga kita semakin mengenal siapakah Allah kita, siapakah Dia, apa yang dikehendakinya, dan apa yang tidak dikehendakinya. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan tahu bahwa mengenal Yesus Kristus itu melekat kepadanya, membawa kita kepada perubahan dari manusia lama menuju kepada manusia baru. Manusia lama yang cenderung untuk melakukan hal-hal dosa, tetapi manusia baru yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, dunia yang kita pijaki saat ini juga bukanlah dunia yang mudah untuk memanifestasikan iman kita. Seandainya kita tidak mengenal secara dalam siapakah Allah dan kehendaknya, kita akan mudah tergoda, kita akan mudah dibujuk. Apalagi dengan kemajuan sekarang yang menawarkan begitu banyak kemudahan, yang menawarkan begitu banyak kesenangan, sehingga orang-orang cenderung untuk tidak mau susah. Orang-orang cenderung untuk lebih mau melakukan dan memilih yang senang, yang tanpa disadari semua itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan manusia lama. Nah, sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tetap kuat dan kokoh. Pertahankan, pelihara iman dengan membaca terus-menerus dan mengetahui kebenarannya melalui Alkitab. Sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Kita tahu mana yang menyenangkan Tuhan dan mana yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita tahu kehidupan yang akan menuju kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang menuju pengharapan. Saya selalu berdoa bagi kita dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memelihara kita, menguatkan iman kita, dan juga memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk mengujinya. Sehingga lewat ujian yang ada, kita semakin bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudaraku yang kekasih, keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Kiranya dengan kesempatan yang indah ini ketika firman Tuhan masih kita dengar, kita masih diberi kesempatan untuk membacanya lewat Alkitab. Kita jadikan itu sebagai upaya untuk mengenal Tuhan lebih baik. Sebagai upaya dan perjuangan agar kita dapat tetap kokoh menjalani kehidupan yang penuh dengan godaan dan tawaran,
agar kita nantinya akan memperoleh mahkota kemenangan. Kehidupan yang tentunya pada satu kali kelak akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, Ia akan membawa kita ke dunia yang baru, yang menjadi mahkota bagi kita yang mau berjuang sampai akhir, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan yang baru. Di dalamnya tidak akan ada lagi penderitaan, dan bahwa perjuangan yang kita lakukan di dunia telah memperoleh kemenangan ketika kita ada bersama saudara-saudara kita di dalam sebuah tempat yang indah. Terpujilah nama Tuhan, kebenaran firman-Nya, dan kiranya berkat menaungi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya kami didorong dengan semangat untuk selalu mencari tahu kebenaran akan firman-Mu yang membawa kami mengenal secara dalam tentang Engkau. Buatlah kami untuk tidak lagi berpaling daripadamu. Buatlah kami agar janji dan jaminan-Mu menjadi pilihan satu-satunya. Walaupun ketika banyak godaan dan tantangan menawarkan kesenangan, tetapi kami berani untuk mengatakan tidak bagi setiap dosa dan pelanggarannya. Ya Tuhan Allah, diberkatilah firman-Mu hari ini. Diberkati kami semua yang boleh mengambil bagian untuk mendengar melalui channel YouTube ini. Pakailah channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang yang rindu untuk mendengarkan Tuhan. Pakai juga hamba-hamba-Mu untuk selalu memperdengarkan firman Tuhan, menjawab kerinduan jemaat, dan kiranya dengan channel ini, Nazaret Bersabda, ada begitu banyak orang yang akan menikmati keselamatan. Dan juga melalui firman Tuhan hari ini, ada begitu banyak jemaat yang tegar, memelihara imannya, memberikan kesaksian hidup lewat buah karena perjuangannya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah saat ini. Kami bawa kepadamu ungkapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pelayanan kita untuk hari ini. Harapan besar bagi kami, kita akan dapat berjumpa lagi melalui channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian.